Assalamualaikum, sahabat YouTube, apa kabar? Alhamdulillah, semoga saja Anda saya temui selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Video kali ini saya akan membahas tentang ventilator, atau ini juga saya sebut sebagai kipas angin otomatis sesuai dengan kondisi suhu yang ada pada saat itu. Nah, kira-kira bagaimana cara kerja daripada peralatan yang akan saya buat di sini? Mari simak terus video ini, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe tidak berbayar, dan jangan lupa like, komen. Baik sahabat, di depan frame Anda saat ini ada beberapa peralatan-peralatan yang akan segera dirangkai. Peralatan utama yang berfungsi untuk menghidupkan secara otomatis adalah termostat. Nah, termostat ini nanti akan kita setting pada suhu yang kita kehendaki untuk bisa hidup secara otomatis, dan nanti pada suhu tertentu dia akan mati secara otomatis. Peralatan ini selain dari pada digunakan di rumah tangga, ini juga bisa digunakan di tempat peternakan ayam atau di tempat yang lain yang menggunakan sistem ventilator. Nah sahabat, nanti akan saya perlihatkan kira-kira bagaimana dampaknya setelah menggunakan kipas angin ataupun ventilator ini ketika suhu panas terjadi. Baik sahabat, mungkin perlu saya sebutkan satu persatu peralatan yang dipergunakan. Bagi Anda yang mungkin belum berkecimpung di bidang teknik kelistrikan, barangkali belum mengetahui. Di sini saya menggunakan beberapa peralatan bekas. Saya menggunakan peralatan outdoor dari sebuah AC bekas ya. Jadi di sini bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini adalah motor penggerak kipas outdoor, dan di sini adalah kipas outdoornya. Kemudian ini adalah bekas kakinya, dan kemudian di sini ada yang namanya temperatur controller ya. Sengaja saya pergunakan tipe HW735. Jadi bisa juga dengan tipe-tipe yang lain, ini masih bisa dipakai. Nah, alat inilah yang berfungsi untuk nanti menghidupkan secara otomatis daripada peralatan kipas angin ataupun ventilator ini. Nah, sahabat, mari bersama-sama kita lihat bagaimana cara pemasangan daripada peralatan ini. Oke, langsung kita pasang ya. Oke, sudah terpasang.
torsinya kurang kuat. Baik sahabat ya, jadi sudah terpasang dengan baik. Dan mungkin ini ya sahabat ya, pemasangan kapasitor ini ya seperti biasa lah sahabat ya. Nanti bisa lihat lagi bagaimana petunjuk pemasangan kapasitor setelah dicopot dan dipasang lagi. Tapi ketika melepas sama seperti kita memasangnya sahabat. Nah, berikutnya adalah kita akan memasang ini sahabat ya, koneksi antara ini ya. Jadi apa namanya, temperatur controller atau biasa disebut termostat akan kita pasang di belakang sini ya. Nah, baik sahabat, sekali lagi saya ingatkan pada saat pemasangan sahabat ya. Jadi ingat, kabel merah dan hitam ini adalah pada listrik PLN ya sahabat ya. Jadi kita konekkan ke kabel PLN. Nah, ini PLN ya, kabel PLN yang coklat biru. Kita masukkan pada terminal. Dan ini kabel kuning hitam adalah pada input motor kipas angin atau ventilator ya sahabat ya. Nah, ini sahabat, kabel ini adalah kabel input ya untuk masuk ke kipas bagian bawah ya. Nah, sedangkan ini adalah kabel sensor ya. Kabel sensor nanti bisa kita tempatkan di mana saja, kira-kira di tempat yang tidak terkena panas langsung ya. Karena sensor ini berkaitan dengan sensor yang nantinya kita usahakan kena dengan suhu ruangan ya sahabat ya. Jadi ketika ruangan kita berubah suhunya, maka kipas atau ventilator ini akan hidup secara otomatis. Dan cara menyetingnya juga sudah saya buat videonya di video terdahulu. Nanti Anda bisa lihat. Dan kita coba setting di suhu berapa. Makanya kita perlu melihat dulu kira-kira saat ini suhu di kota kami sekitar 30,4 derajat Celcius. Ini saya pasang dulu nih pengaman terminal AC-nya ya. Oke. Stop kontaknya saya on kan. Nah, harus kita lihat bersama. Saat ini suhu yang terpantau melalui temperatur controller sebesar 29,8 derajat. Nah, kita bandingkan dengan ini ada selisih ya. Jadi dengan termometer temperatur yang biasa dipakai untuk di rumah, ini menunjukkan 30,6 derajat Celcius. Jadi memang peralatan temperatur controller ini memang tidak bisa selaras ya dengan termometer temperatur yang dipakai di rumah ya. Jadi kita ambil satu pembanding saja nanti, kira-kira berapa derajat peralatan ini hidup, disesuaikan saja dengan termometer ini. Nah, oke, langsung kita setting saja ya sahabat ya. Jadi kita setting, di sini kita anggap saat ini di suhu 30,7 derajat, kita akan hidupkan ini di suhu sekitar 30,9 atau 31 derajat ya, kita setting. Di sini dipencet sambil berkedip, kita kan. Nah, itu 30 derajat sudah berputar ya. Jadi kita harus lihat saat ini sudah berputar. Jadi kita usahakan kita buat sekitar 31 derajat ya, dia akan hidup. 31 derajat. Oke.
dia akan mati. Kita bikin sekitar 29,8. Ya, kita anggap dia akan mati sekitar, ya, saat ini suhu yang terbaca sekitar 29,8 ya. Jadi settingannya seperti itu. Kalau untuk uji cobanya bisa saja kita panasi sensor ini ya sahabat ya. Kalau kita mau lihat reaksinya kira-kira seperti apa reaksinya. Saya coba pegang saja, dia akan naik suhunya. Maka perhatikan baling-baling itu akan berputar ya sahabat ya. Sampai suhu menjadi 31. Nah, hidup ya sahabat ya. Nah, dia akan mati pada suhu 30 derajat. Ya, saya rasa mungkin seperti itu sahabat ya. Jadi itu dulu yang dapat saya bagi. Jangan lupa kalau Anda suka dengan video ini, dukung terus channel ini. Anda like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.